Halo, selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link. Kembali lagi bersama Nabila Litohayu di pagi yang cerah ini. Seperti biasa, Nabila bakalan bawain segmen-segmen yang pastinya seru, dimulai dari segmen entertainment. Siapa ya berita nomor satunya? Kali ini Nabila bakalan bawain berita dari Vanessa Angel yang terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita semua berdoa ya, semoga baik-baik saja karena dia baru melahirkan. Sedih banget. Langsung deh kita lihat ya berita selengkapnya. Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Artis Vanessa Angel terancam hukuman 5 tahun penjara atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Istri Bibi Ardiansyah ini baru saja menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin 31 Agustus 2020. Di awal sidang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat meminta jaksa penuntut umum membacakan dakwaan untuk terdakwa Vanessa Angel. JPU kemudian kembali mengulas kronologi kejadian yang terjadi ke kediamannya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada 16 Maret 2020 lalu. Dalam ulasan JPU, kepolisian menemukan 5 butir Xanax dan 5 butir Xanax di tempat yang berbeda saat menggeledah rumah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yang mana langsung diakui Vanessa 2 bungkus Xanax itu adalah kepunyaannya. Atas dugaan penyalahgunaan narkoba, JPU menuntut ancaman 5 tahun penjara terhadap Vanessa Angel. Agenda sidang 31 Agustus 2020 adalah pembacaan dakwaan untuk Vanessa Angel. Vanessa Angel bersama suami Bibi Ardiansyah dan asistennya diamankan di rumahnya di kawasan Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 16 Maret 2020 malam. Dari hasil penggeledahan di rumahnya itu, ditemukan 20 butir pil psikotropika. Dalam kasus ini, cuma Vanessa Angel yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara Bibi cuma dijadikan sebagai saksi. Kuasa hukum Vanessa Angel Kemal Maruzama berencana menghadirkan saksi dari kalangan medis dan ahli pidana. Namun pihaknya belum bisa memastikan lantaran masih menunggu sidang saksi dari jaksa penuntut umum yang digelar pada Senin 7 September 2020 pekan depan. Lebih lanjut, Kemal mengungkap alasannya ingin melihat kehadiran Abdul Malik dalam persidangan selanjutnya. Kehadiran Abdul Malik sendiri merupakan kewenangan jaksa. Pihak Vanessa Angel hanya bisa berharap Abdul Malik menjadi saksi di sidang selanjutnya. Selanjutnya Berita Indonesia Link masih punya berita yang menggegerkan. Di sini ada Krisdayanti rapat vaksin corona. Katanya dia dipuji nih sama para netizen. Kini menjadi seorang wakil rakyat tentu membuat Krisdayanti harus bekerja keras secara profesional. Seperti yang kita tahu, Krisdayanti maju sebagai anggota legislatif mewakili daerah pemilihan Dapil Jawa Timur 5 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Setelah sukses mengumpulkan 132.131 suara, Krisdayanti melenggang ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Baru beberapa bulan bekerja, Kades Apan Akrapia sudah menerima cacian dan kritikan dari berbagai pihak. Hal itu tak lain lantaran Kade kedapatan pelesiran ke luar negeri bersama sang suami Raul Lemos dan kedua anaknya Amora Lemos dan Kellen Lemos. Tak sedikit yang mempertanyakan etika Kade yang sudah berani pelesiran, padahal baru saja mendapat mandat dari rakyat untuk menampung aspirasi mereka. Raul Lemos sebagai sang suami pun merasa tak terima jika Kade mendapat cacian dari netizen. Pasalnya, menurut Raul, pelesiran tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan sebelum Kade sah menjadi anggota DPR RI. Selain itu, Raul merasa jika Kade memiliki hak untuk quality time bersama keluarganya. Permasalahan tersebut kian surut seiring berjalannya waktu. Kendati demikian, gerak-gerik Kade di Senayan pun masih dipantau oleh banyak pihak. Maka tak heran jika kita melihat Kade selalu mengunggah kegiatannya sebagai wakil rakyat di laman Instagram pribadinya.
Seperti beberapa waktu lalu, KD bersama rekan-rekan DPR RI, Komisi 9 tengah membahas penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Momen rapat dengar pendapat dengan Kabalit Bank Kemenkes, BPOM, Bio Farma, dan RDPU, Unpad, UGM, UNER, dan UI itu dibagikan KD di laman Instagram pada Senin 31 Agustus 2020 kemarin. Unggahan KD ini pun langsung membuat penasaran beberapa pihak. Tak sedikit yang menanyakan soal vaksin baru tersebut. KD pun menjawab dengan mantap bahwa vaksin untuk COVID-19 sudah bisa dirasakan masyarakat pada awal tahun 2021 mendatang. Komentar KD ini pun membuat beberapa orang lega. Kali ini ada berita dari Jedar atau Jessica Iskandar yang nyusul mantannya ke Pulau Dewata, Bali. Kegalauan hati pasca batal menikah rupanya masih dirasakan artis sekaligus presenter Jessica Iskandar. Setelah gagal bersanding dengan aktor Richard Kiel di pelaminan, Jessica Iskandar seolah berusaha keras untuk menghapus kenangan bersama sang mantan. Jessica Iskandar memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota Jakarta. Jessica Iskandar dan anak tunggalnya El Barak mantap tinggal di Pulau Dewata, Bali. Melihat postingan ini, banyak netizen yang memberi semangat untuk Jedar sapaan akrab Jessica Iskandar. Entah sengaja atau kebetulan dengan keputusan Jedar itu, baru-baru ini Richard Kiel terlihat tengah berada di Pulau Dewata. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram @rico_kiel milik Richard Kiel pada Senin 31 Agustus 2020. Dalam postingan tersebut, aktor berdarah Australia itu tampak telanjang dada bergaya di depan air terjun. Pemandangan di belakang Richard Kiel begitu hijau dan asri. Sementara itu, dalam kolom keterangan unggahannya, ia terlihat begitu bersyukur bisa datang ke Bali. Melihat unggahan ini, netizen pun menyerbu kolom komentar Instagram sang aktor. Banyak netizen yang menduga Richard Kiel datang ke Bali untuk bertemu Jedar dan El Barak yang kini menetap di Pulau Dewata. Selanjutnya ada berita dari Glenn Fredly hadir di mimpi istri. Hari keempat sang istri merasa Glenn hadir di mimpinya. Mutia Ayu masih bisa merasakan kehadiran mendiang suaminya Glenn Fredly meski hanya dalam mimpi. Sejak kepergian Glenn Fredly, Mutia Ayu mengaku seringkali dikunjungi suaminya itu di dalam mimpi. Kendati demikian, Mutia Ayu mengatakan mimpinya tersebut ia tidak dapat mengingat dan terasa samar-samar. Sementara itu, perempuan kelahiran April 1995 itu mengaku hari keempat setelah meninggalnya Glenn Fredly, suaminya itu datang ke dalam mimpinya. Dalam mimpinya, Mutia Ayu melihat Glenn Fredly dengan kaos oblong datang menghampirinya sambil tersenyum. Diketahui Glenn Fredly meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 8 April 2020 sore. Glenn Fredly meninggal dunia karena mengidap penyakit meningitis atau radang selaput otak. Kemudian jenazah Glenn Fredly telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis 9 April 2020. 4 hari sebelum Glenn Fredly meninggal dunia, mendiang merayakan hari ulang tahun Mutia Ayu yang jatuh pada 4 April 2020. Sementara itu, kepergian Glenn Fredly ini juga meninggalkan sang anak. Nggak sampai di situ aja berita Indonesia
Shaling Pagi masih punya 2 berita selanjutnya dari Megi dan juga Ashanti yang katanya nyobain kebaya ala-ala Bali gitu. Langsung aja deh kita lihat yuk. Mantan istri kedua Kiwil, Megi Wulandari, merasa tersinggung karena ucapan sang komedian yang menuduh dirinya mengeksploitasi anak-anaknya. Megi Wulandari merasa Kiwil mencemarkan nama baiknya. Lagi pula, selama ini Megi Wulandari tak pernah menyeret sang anak dalam konflik rumah tangganya. Urusan nafkah anak-anak, Megi Wulandari mengungkapkan bahwa Kiwil memang seharusnya memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Namun, Megi Wulandari tak mau mempermasalahkan dan ogah ambil pusing akan hal itu. Pasalnya, Kiwil juga sudah tak pernah lagi memenuhi tanggung jawabnya. Bukannya sedih, Megi Wulandari justru mengungkapkan rasa syukur karena telah resmi bercerai dengan Kiwil pada 10 Agustus 2020 lalu. Hal tersebut karena proses perceraiannya dengan Kiwil dilalui dengan sangat berat karena kondisi fisik dan mental Megi Wulandari yang sangat terguncang. Apalagi Megi Wulandari saat itu melihat pernyataan Kiwil yang menyakiti hatinya. Kiwil mengungkapkan menikah dengan Megi Wulandari adalah sebuah kesalahan. Seolah drama keretakan rumah tangganya belum juga usai, Megi Wulandari kembali tersudutkan karena Kiwil baru saja menyebut dirinya mengeksploitasi anak-anaknya. Kendati demikian, Megi Wulandari berharap agar tidak ada lagi masalah baru antara rumah tangganya dan Kiwil. Megi Wulandari berpendapat seharusnya Kiwil lebih paham soal hal yang baik maupun yang tidak. Ashanti merupakan publik figur yang setiap penampilannya ditunggu para penggemarnya. Dengan gaya yang simpel namun elegan, ini menjadi alasan mengapa setiap penampilan Ashanti selalu menjadi sorotan. Ya, istri Anang Hermansyah ini pun kerap membagikan foto OOTD dirinya di media sosial yang selalu berhasil menarik perhatian publik. Bahkan tak sedikit netizen yang memberikan komentar positif dalam postingan Ashanti. Kali ini Ashanti kembali jadi sorotan terkait dengan tampilan terbarunya. Dilansir dari laman Instagram @ashanti_s, Senin 31 Agustus 2020, ibu 4 orang anak itu pun tampak anggun dalam balutan kebaya Bali berwarna putih. Kebaya modern tersebut berbahan broklat transparan yang dipadukan dengan kemben berwarna kuning keemasan. Ashanti memadukan kebaya tersebut dengan sejumlah aksesoris berwarna gold yang membuat kesan glamor. Sontak saja postingan ibu sambung Aurel Hermansyah itu mendapat pujian dari sejumlah netizen. Balik lagi ke segmen seru selanjutnya. Kali ini Nabila bakalan masuk ke segmen harga emas, falas, dan juga bahan pokok. Langsung deh, yuk kalian bisa lihat semuanya, listnya ada lengkap dari Antam ya. Ini harga logam mulia dari Antam, bisa dilihat di layar kaca kalian. Nabila bakal kasih lihat nih harga emas logam mulia per 1 gramnya lagi di 1.060.000, yang kemarin-kemarin itu masih ratusan ribu ya, sekarang udah 1 jutaan. Nah, emas logam mulia per 3 gramnya lagi di 2.900.000
Rp85.000 per 3 gramnya. Selanjutnya, ini cocok banget buat kalian yang lagi cari-cari untuk nikahan, untuk dijadikan mahar, terus juga untuk nabung mungkin bisa banget juga. Karena harganya emas logam mulia per 10 gram lagi di Rp9.810.000. Kita beralih ke segmen selanjutnya, yaitu adalah segmen Fales. Nah, kali ini ada banyak banget ya list-listnya, bisa dilihat juga di layar kaca kalian. Dimulai dari euro, per 1 euronya lagi di Rp17.370.000. Selanjutnya beralih lagi ke dolar Singapura. Di sini dolar Singapura per 1 dolarnya lagi di 10.955 per 1 dolarnya. Selanjutnya beralih lagi ke dolar yang selanjutnya, yaitu adalah dolar USD. Di sini dolar USD turun ya harganya ya, dari kemarin 14.800, sekarang lagi di 14.605. Langsung kita lihat lagi nih ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah harga bahan pokok. Nah, di sini harga bahan pokok lengkap banget. Kalian bisa lihat di layar kaca kalian ada beras. Berasnya juga pilihannya ada banyak banget, dari beras yang paling atas sampai dengan beras sentra premium. Di sini Nabila bakalan informasiin ada beras muncul. Harganya lagi turun Rp8 menjadi Rp12.432 per kilogramnya. Selanjutnya beralih lagi ke cabai rawit merah. Di sini harganya lagi naik Rp340 menjadi Rp27.297 per kilogramnya. Selanjutnya beralih lagi ke ini benar-benar kecintaan semua warga Indonesia ya, yaitu adalah telur ayam ras. Di sini harganya lagi turun Rp106 menjadi Rp24.776 per kilogramnya. Masih ada satu slide lagi, jangan kemana-mana dulu. Nih, ada banyak banget lagi ya list-list harga bahan pokoknya. Dimulai dari gula pasir. Gula pasir turun Rp42 menjadi Rp14.031 per kilogramnya. Selanjutnya ini adalah bahan makanan kecintaan warga Indonesia juga, yaitu adalah ikan. Di sini di ikan mas harganya stabil ya, Rp34.682 per kilogramnya. Gak sampai di situ aja, Nabila masih punya nih program-program selanjutnya, yaitu yang akan dilanjutkan sama Bang Oni. Yeay. Nah, tapi Nabila Lituhayu mau pamit undur diri dulu. Besok masih bareng-bareng sama aku lah. Dadah.